sini ada kata al-asas. Titik 2 adalah isim. Ya. Kalau penjelasan dia isim mufrad itu kan udah kita tahu tadi dari di sini ada di pembahasan sebelum ini ada penjelasan kata ya atau arti perkata. Ya penjelasan kosakata ya. Di penjelasan kosakata tadi seperti yang udah Bapak sampaikan, misalkan al-qudwah ya. Dia jamak atau mufrad. Nah, di situ udah dijelasin tuh sehingga kita udah paham dari situ. Kalau dia qudwah itu mufrad, jamaknya apa? Kalau misalkan ada kalimatnya kalau misalkan kata itu jamak, mufradnya apa? Ini adanya di sini tadi ya. Ya walaupun di pembahasan nahwu shorof juga nanti akan muncul juga ya. Misalkan kita di sini kita sebutkan dia sebagai isim. Oke. Dia adalah isim. Nah, setelah kalau udah ketahuan isim, itu selanjutnya adalah kedudukannya. Kedudukannya sebagai apa? Dalam struktur kata itu. Dia sebagai mubtada. Ya. Nah, kalau mau dimasukin pembahasan mu'rab mabni di sini ya dia isim mu'rab ya. Jadi di sini ada beberapa penjelasan nih. Pertama, isim dia sudah jelasin jenisnya. Jenis kalimat terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. Nah, al-asas di sini adalah isim gitu kan. Terus jenis kalimat itu terbagi menjadi 2, mu'rab dan mabni. Oh, di sini dia udah jelasin lagi. Oh, ternyata al-asas itu mu'rab. Kemudian di sini ada juga yang perlu dijelaskan adalah kedudukannya di dalam kata itu. Dia sebagai mubtada atau khobar atau fiil, fa'il, maf'ul ya. Atau maf'ul yang lain. Itu kedudukannya. Sehingga ya dari situ kita akan bisa tahu ya i'rabnya apa. Nah, karena dia mu'rab dia bisa berubah akhirnya. Nah, perubahan itu disebut apa? Rofa. Kalau rofa kan tanda rofanya nanti dijelasin lagi di sini dengan harokat dhammah di akhir. Ya, maka dibacanya al-asasu. Ini cara-cara menjelaskan atau mengi'rab kalimat pada poin pembahasan nahwu atau tata bahasa. Pada poin pembahasan tata bahasa ya atau nahwu. Ya, karena sorop kita belum belajar, nanti di pemakalan selanjutnya ada pembahasan sorop. Di sini kita fokusnya di nahwu deh dulu ya kan. Nah, nahwu itu kan intinya di i'rab. I'rab itu gini cara ngi'rab ya. Cara pembahasan nahwu itu gitu. Al-asasu dia isim. Kategorinya isim yang mu'rab ya. Terus dia kedudukannya apa? Oh, dia sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya apa? Oh, i'rabnya rofa. Rofa itu tandanya apa? Tanda rofanya. Ya. Al-asasu tanda rofanya dengan apa? Dengan domah ya di akhirnya. Karena apa? Karena dia isim mufrad. Nah, apa saja
isim yang tanda rafa'nya dengan domah, yaitu isim mufrad. Nah, tadi di penjelasan kosakata nih kita bisa taruh di sini nih. Al-asas adalah isim mufrad, jamaknya adalah apa? Al-usus. Ya. Artinya dasar. Dasar, fondasi, basic, asas juga bisa. Gitu. Dan di al-awal. Dari kalimat al-awal. Itu kurang lebih seperti itu cara-cara penjelasan kosakata itu seperti itu. Kita lanjutkan untuk penjelasan nahwu. Nah, di sini ada kalimat al-awwal. Udah ada al-asasu. Di sini tambah lagi al-awwalu, ya. Al-awwalu. Nah, al-awwalu ini sama. Sama-sama pertama dia sama-sama isim. Apa tandanya di isim? Ini ada alif lamnya, ya. Masuk dalam di sini. Nah, boleh tambahin di sini. Terus dia sebagai apa di situ? Khobarkah? Bukan, dia hanya naat, ya. Hanya sebagai naat. Naat itu adalah sifat yang mensifati kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu kalimat al-asas, ya. Kata sebelumnya disebut man'ut. Mana katanya itu kata al-asas. Nah, kaidahnya karena man'utnya itu rofa, maka naatnya juga dibaca rofa. Tanda rofanya adalah sama, ya. Sama-sama harokat dhammah di akhirnya. Karena sama-sama isim mufrad. Karena naat sama man'ut itu kondisinya harus sama dari segi ma'rifahnya atau nakirahnya. Nah, sama-sama dari segi isim mufradnya juga. Nah, di sini ada kalimat berikutnya. Ya. Al-asasul awwalu huwal qudwatu. Nah, kalau qudwatu di sini sama isim mu'rab juga, ya. Terus bedanya dia sebagai khobar, ya. Sebagai khobar. Yang khobar itu i'rabnya apa? Rafa, ya. Kedudukannya sebagai khobar. Khobar itu i'rabnya rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan domah di akhir karena dia isim mufrad. Nah, di sini ada kalimat selanjutnya ada al-hasanah. Nah, al-hasanah ini sama dia posisinya seperti al-awwal. Kalau al-asasu, nah disifati dengan al-awwal,
kalau al-qudwatu disifati dengan al-hasanatu. Ya, maka di sini al-hasanatu penjelasannya hampir sama kayak di atasnya. Dia isim yang mu'rab juga, dia na'at atau sifat yang mensifati kata sebelumnya atau disebut man'ut, yaitu man'utnya adalah kalimat al-qudwah. Nah, karena man'utnya rofa, maka na'atnya juga rofa. Tanda rofanya adalah harokat dhamma di akhir karena dia isim mufrad sama-sama. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau kayak gini kemungkinan penjelasannya lebih rinci dan ya bisa kita simpulkan bahwa kalimat di atas di sini adalah kalimat berupa jumlah ismiyah, ya. Kalimat berupa jumlah ismiyah, ya. Karena terdiri dari mubtada, al-asasu al-awwalu mubtada, al-qudwatu al-hasanatu khabar. Ya. Paham ya? Sampai di sini paham? Sehingga kemudian kalau mau diterjemahkan, nah di sini saya kasih contoh terjemahnya, ya. Saya kasih garis lah. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Fondasi yang pertama adalah keteladanan yang baik. Jadi kan nanti ada beberapa fondasi kan. Fondasi yang pertama adalah keteladanan yang baik. Nanti fondasi yang kedua lain lagi kabarnya. Ya, ini bisa koma, bisa yaitu. Ya. Atau kita maknai asas. Asas yang pertama yaitu keteladanan yang baik. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira untuk menjelaskan seperti ini kendalanya apa? Silakan disampaikan. Untuk penjelasan pertama kosakata nih ya. Untuk penjelasan kosakata seperti ini, kendalanya seperti apa? Misalkan ini kan pasti kalau kita cari kamus ketemu nih, ketemu ya pasti dia di situ dijelasin isim, ya sebagai kalimat isim. Kalau fiil di pasti dijelasin di kamus itu fiil. Kemudian ada kode tuh biasanya kalau dia mufrad dikasih penjelasan jamaknya adalah gitu. Kalau ya biasanya gitu. Jamaknya adalah dari kata al-asas al-usus. Nah, baru artinya adalah bisa macam-macam nih kemungkinan yang lebih cocok yang mana. Itu harus memang merujuk ke kamus ya. Untuk penjelasan kosakata harus merujuk kamus supaya lebih mantap lagi. Memang harus ya. Karena kita bukan orang Arab, maka cara kita belajar bahasa Arab adalah dengan cara berpedoman dengan kamus. Karena kita nggak ketemu orang Arab nih, ya kan? Kalau samping kita ada orang Arab, itu pun orang Arabnya orang Arab yang gimana dulu? Orang Arab yang paham bahasa Arab fusha atau bahasa Arab yang formal, atau orang yang nggak paham. Kalau kamus udah pasti itu bahasa yang sudah fusha atau standar ya, standar yang harusnya seperti itu. Nanti ada bahasa Arab yang pasaran yang nggak ada di kamus, yang harus ada kamus khusus itu.
kamus amiyah namanya. Dengan cara mengi'rab atau menjelaskan kalimat pada poin pembahasan tata bahasa, ya. Pembahasan menjelaskan tata bahasa langsung. I'rab kalimat atau tata bahasa Arab. Nah, itu metodenya tadi. Kalau dia isim seperti itu. Isimnya apa? Kalau dia fiil, jelasin. Nanti kan kita ketemu huruf di sini misalkan. Dikata kalimat lil qudwati. Ya. Oh, di lil qudwati itu ada huruf jar, yaitu lam. Ya. Huruf lam, ya. Harful lam, ya. Dibacanya li, ya. Gimana kan? Ya. Nah, kemudian ada isim yang majrur. Isim yang majrur itu isim yang terletak setelah huruf jar, yaitu kalimat al-qudwah. Sehingga terjadilah susunan namanya jar majrur. Susunan tersebut disebut jar majrur. Nah, dia di situ menempati posisi khobar muqaddam, ya. Nah, biasanya kalau diawali dengan jar majrur itu adalah khobarnya. Khobar yang diletakkan di depan atau khobar muqaddam, ya. Jadi kedudukannya dia ini lil qudwati. Ini khobar, ya, khobar muqaddam. Sedangkan al-hasanatinya dia sama kayak tadi. Dia isim yang menjadi naat atau sifat yang mensifati kata sebelumnya. Kata sebelumnya dari al-hasan dan al-qudwah. Karena al-qudwah itu kemasukan huruf jar jadi al-qudwati. Maka di sini juga bacanya al-hasanati. Karena man'utnya jar, maka naatnya juga jar. Tanda jarnya adalah harokat kasroh di akhir karena dia isim mufrad. Ya begitu. Mubtadanya mana? Mubtadanya ini. Asarun kabirun. Asarun kabirun juga ini hubungannya asarun sama kabirun naat man'ut. Sama seperti al-qudwah dengan al-hasanah. Yang mubtadanya asarun. Ya. Yang kabirunnya dia hanya naat aja. Naat itu seperti apa ya? Dalam kedudukan dia nggak dianggap mubtada, ya. Dia naat aja udah. Di sini penjelasannya seperti itu. Nah, saya kasih tambahan penjelasan di sini. Dulu kan udah pernah dibahas, ya, bahwa khobar itu ada dua macam. Pertama, khobar mufrad. Khobar mufrad itu yang khobarnya hanya satu kata, misalkan Zaidun qaimun. Nah, qaimun itu mufrad. Ini bukan mufrad yang maknanya satu, dia menunjukkan satu orang, bukan. Ya, tapi satu kata gitu. Terdiri dari satu kata. Lawannya adalah ghair mufrad. Ghair mufrad itu terdiri dari dua kata. Yang terdiri dari dua kata ini ada beberapa macam. Seperti jumlah fi'liyah. Jadi khobar ada yang terdiri dari jumlah fi'liyah, juga jumlah ismiyah. Nah, juga terdiri dari jar majrur. Kalau jar majrur disebut syibhul jumlah nih. Kalau ini dua jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jar majrur dan zorob ini syibhul jumlah. Terdiri dari dua kata, sebenarnya dia bukan jumlah mufidah. Dia jumlah yang hanya menyerupai jumlah. Ini disebut syibhul jumlah. Nah, khobar yang tadi kita sebutkan di atas, nih, yang
kalimat lil qudwatil hasanati ya. Lil qudwatil hasanati itu khobar muqaddam ya. Yang lil qudwatinya itu berbentuk jar majrur syibhul jumlah ya. Bisa jadi khobar ya, bisa itu ya. Kalau khobar bisa macam-macam ya intinya. Nah, sedangkan kalimat asarun yang tadi itu yang kita anggap mubtada ya. Jadi isim dia mubtada yang diakhirkan atau muakhar. Dia juga ya i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan doma tanwin ya, atau domatain. Ya akhirnya karena isim mufrad. Kenapa di sini pakainya doma tanwin? Ya karena dia nggak ada alif lamnya. Kalau yang pakai alif lam dia harusnya domah biasa. Karena alif lam itu adalah tanda isim, terus doma tanwin juga tanda isim. Jadi masing-masing berbeda tempatnya. Kalau alif lam nggak pakai tanwin, kalau tanwin nggak boleh pakai alif lam ya. Kalau udah tanwin nggak boleh pakai alif lam. Kalau udah alif lam nggak boleh ditanwin. Ya. Misalkan al-asaru, ya. Nggak boleh al-asarun. Begitu juga kalimat asarun nggak boleh dipakai alif lam. Kalau pakai alif lam, asarunnya jadi berubah jadi asaru. Ya. Ya, kemudian naatnya di sini ya kabirun dia isim naat atau sifat yang mensifati kalimat sebelumnya yaitu kalimat asarun yang dia rofa juga karena mengikuti man'utnya rofa ya, man'utnya rofa, naatnya juga rofa. Ya, tanda rofanya juga sama dengan dhamma tanwin